Halo Studio Lovers. Papua, wilayah di ujung timur Indonesia bagaikan mutiara dengan kekayaan alamnya yang gemerlap. Namun di balik keindahannya terdapat sejarah panjang dan juga kompleks yang melahirkan gejolak aspirasi kemerdekaan. Papua dengan keindahan alam dan budaya yang kaya menghadapi kompleksitas sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Selama beberapa dekade, aspirasi untuk merdeka terus bergema di kalangan masyarakat Papua. Sejak tahun 1960, keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia telah memicu gerakan bersenjata yang dipelopori oleh KKB atau kelompok kriminal bersenjata, di mana hingga saat ini KKB terus bergerak untuk mencapai kemerdekaan Papua. Nah, Studio Lovers, melalui video kita kali ini, kita akan menguak alasan Papua ingin merdeka dari Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, sebelum kita membahas alasannya nih, tentu patut untuk kita ketahui sejarah panjang Papua saat bergabung dengan Indonesia. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949, masalah Papua belum terselesaikan karena Belanda tetap ingin mengontrol wilayah tersebut. Namun pada tahun 1969, Papua akhirnya menjadi bagian dari NKRI. Pada saat konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda tidak menganggap Papua sebagai bagian dari wilayah yang harus diserahkan kepada Indonesia. Salah satu alasan mereka adalah perbedaan suku dan ras antara penduduk asli Papua dengan masyarakat Indonesia. Indonesia menolak keinginan Belanda untuk membuat Papua Barat menjadi negara terpisah dan menekan Belanda agar semua wilayah jajahannya dikembalikan ke Indonesia. Perselisihan antara Indonesia dan Belanda kemudian dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA melalui Perjanjian New York. Pada 1 Oktober 1962, Papua diserahkan kepada UNTEA dan bendera Belanda diganti dengan bendera merah putih pada 31 Desember 1962. Indonesia melakukan konfrontasi militer terhadap Belanda. Pada Desember 1961, Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat atau Koti Pemirbar dibentuk dengan Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar. Koti Pemirbar merumuskan Trikora yang menuntut pengembalian Papua ke Indonesia. Pada bulan Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Brigjen Soeharto untuk menyelenggarakan operasi militer. Namun terjadi insiden di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yus Sudarso dan awak kapalnya, sehingga meningkatkan ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Kemudian Perjanjian New York pada tahun 1961 menentukan penentuan pendapat rakyat atau PPRA bagi rakyat Papua untuk memilih bergabung dengan Indonesia atau tidak. Hasil PPRA pada tahun 1969 menunjukkan mayoritas rakyat Papua mendukung untuk bergabung dengan Indonesia. PBB kemudian mengesahkan hasil PPRA tersebut pada sidang umum tahun 1969. Nah, secara de facto Studio Lovers, Papua menjadi bagian dari Indonesia. Presiden Soekarno menetapkan prioritas khusus untuk Papua dengan pendekatan nasionalisme dan keragaman untuk mempercepat pembangunan dan menyelaraskan dengan pembangunan nasional. Nah, Studio Lovers, kita kembali nih ke poin pembahasan alasan mengapa Papua ingin merdeka dari Indonesia. Kesamaan dengan negara tetangga. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah ras Melayu yang membuat masyarakat Papua merasa berbeda dari mayoritas penduduk lainnya. Selain itu, orang Papua merasa memiliki lebih banyak kesamaan dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timur Leste. Mereka juga mengklaim nih bahwa banyak budaya yang dimiliki oleh Papua serupa dengan yang ada di Papua Nugini. Kesamaan budaya ini menjadi dasar yang membuat masyarakat Papua mungkin memiliki ikatan emosional seperti saudara dengan tetangga mereka. Nah, itulah alasan yang pertama. Alasan tentang kekayaan alam.
Potensi kekayaan alam Papua telah dikenal luas tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Sumber daya ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal, bukan untuk negara-negara asing. Namun kenyataannya nih Studi Lovers, selama ini sumber daya alam Papua lebih banyak dikelola oleh pihak yang bukan penduduk asli, termasuk orang asing. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ada keinginan di Papua untuk merdeka dan mengelola kekayaan alamnya sendiri. Alasan pemerataan pembangunan. Ketegangan yang tiada henti dengan pemerintah Indonesia menjadi salah satu alasan utama mengapa Papua menginginkan sebuah kemerdekaan. Nah, selain itu, infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut sangat terbatas mengingat luasnya wilayah Papua. Distribusi pelayanan sosial dan kesehatan yang tidak merata, serta eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan beberapa individu saja, mendorong KKP Papua untuk terus menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Alasan banyak imigran. Perlu diketahui nih Studi Lovers, bahwa Papua adalah wilayah terluas di Indonesia. Namun jumlah penduduk asli Papua tidak banyak dan sumber daya alam mereka belum terkelola dengan optimal. Program pemerataan penduduk menyebabkan pemerintah Indonesia mengirim warga dari daerah padat penduduk ke Papua. Namun kedatangan pendatang ini berpotensi memanfaatkan sumber daya alam setempat. Akibatnya nih, para pendatang seringkali memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lokal. Hal inilah yang membuat penduduk asli merasa kurang nyaman dan juga terganggu dengan kehadiran para imigran tersebut. Alasan melanggar hak ekonomi masyarakat Papua. Tokoh Gerakan Papua Merdeka Otto Ondawame dalam laporannya di HD Center menguraikan bahwa selain pelanggaran hak sipil, pemerintah Indonesia juga melanggar hak ekonomi masyarakat Papua. Mengutip kbr.id, beberapa pelanggaran tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun, seperti eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang saja, sementara pemilik asli tanahnya dibiarkan dalam kondisi kemiskinan. Distribusi yang tidak adil atas pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi antara Papua dan non-Papua. Nah, beberapa masalah tersebut menjadi pemantik wacana Papua Merdeka yang terus bergaung dan tidak berkesudahan hingga saat ini. Tentunya pemerintah Indonesia harus terus menggandeng dan juga memberdayakan masyarakat Papua di dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di tanah Papua dari segi pendidikan, ekonomi, politik, hingga kebudayaan asli di wilayah tersebut. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Oleh karena itu diharapkan nih isu Papua ingin merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia segera menghilang agar terjalin perdamaian cinta kasih Papua dalam negara Republik Indonesia. Oke deh Studi Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.